Kelompok kami terdapat 5 orang, yaitu Salma Fatihah, Aisyah Kurniasari, Tresna Aura, Keisha Khairunisa, dan juga Anissa Zahra. Pertama, latar belakang. Engineering Design Process atau EDP adalah pendekatan sistematis yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kompleks seperti perancangan ruang hijau kota. Hutan Kota Babakan Siliwangi merupakan kawasan resapan air yang memiliki potensi dalam pemenuhan fungsi RTH untuk ekologis, sosial, dan budaya di Kota Bandung. Hutan Kota Babakan Siliwangi memerlukan pengelolaan dan perancangan yang tepat agar fungsinya sebagai ruang konservasi, edukasi, dan rekreasi tetap terjaga. Tujuannya yaitu mengetahui tingkat kenyamanan Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi Bandung berdasarkan persepsi pengunjung dan temperatur humidity index pada waktu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Hutan Kota Babakan Siliwangi dengan engineering design process atau proses desain rekayasa adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui proses desain yang melibatkan pemikiran yang kreatif, pemecahan masalah, dan evaluasi solusi. Dalam konteks perancangan hutan kota, EDP dapat diaplikasikan untuk memastikan desain memenuhi kebutuhan ekologis, sosial, dan teknis. Penerapan EDP dalam perancangan hutan kota Babakan Siliwangi menjadikan proses perancangan lebih terstruktur, mulai dari masalah hingga solusi, responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat, serta kolaboratif dengan menggabungkan pendekatan teknis dan sosial ekologis. Alasan kami memilih hutan kota Babakan Siliwangi sebagai objek penerapan engineering design process yaitu yang pertama, berpotensi dikembangkan sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi kota. Kedua, mewakili tantangan pengelolaan ruang hijau di tengah kota besar Indonesia. Yang ketiga, didukung oleh data riset dan keterlibatan komunitas serta akademisi. Oke, selanjutnya ada analisis kendala pada hutan kota Babakan Siliwangi. Yang pertama, adanya pemeliharaan yang kurang optimal. Di beberapa area terlihat kurang terawat, seperti jalur yang rusak dan juga pepohonan yang tidak tertata rapi. Kemudian adanya aksi vandalisme, yaitu adanya coretan pada papan-papan informasi yang mengurangi nilai estetika serta kenyamanan pengunjung. Yang ketiga, kualitas udara yang kurang segar. Lokasi hutan kota Babakan Siliwangi itu dekat dengan tempat penampungan sampah sementara atau TPS yang menyebabkan aroma tidak sedap itu sangat tercium dan menurunkan kenyamanan pada pengunjung serta lingkungan. Selanjutnya, fasilitas umum yang rusak atau tidak layak. Ada beberapa fasilitas seperti tempat duduk, terus juga papan penunjuk arah dan jalur pejalan kaki yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada perancangan solusi untuk permasalahan di hutan kota Babakan Siliwangi. Yang pertama merupakan adanya peningkatan sistem pemeliharaan di mana ada partisipasi dari masyarakat serta pihak pengelola untuk jadwal perawatan yang rutin serta revitalisasi vegetasi. Yang kedua adanya penanggulangan vandalisme di mana dipasangnya kamera pengawas serta menambah papan larangan serta diadakannya edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga fasilitas publik. Yang ketiga ada relokasi atau penataan ulang TPS, yaitu menata ulang lokasi penampungan sampah agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dan menjaga kualitas udara di sekitar hutan kota Babakan Siliwangi. Yang keempat, adanya perbaikan dan penambahan fasilitas, yaitu melakukan renovasi fasilitas yang rusak serta menyediakan fasilitas ramah untuk disabilitas, jalur pedestrian aman serta area untuk bermain anak. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi langsung lapangan, di mana kita melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dan juga aktivitas di hutan kota. Selanjutnya ada dokumentasi visual kondisi, dengan mengambil foto atau video sebagai bukti visual kondisi lapangan saat itu, termasuk area bermasalah, potensi ekowisata, dan data penting lainnya. Yang ketiga adalah wawancara informal, dengan menggali persepsi, kebutuhan, dan saran dari pengguna dan juga masyarakat sekitar secara santai dan tidak terstruktur. Dan yang terakhir adalah studi literatur, meninjau dokumen seperti kebijakan tata ruang hijau ruang, serta laporan penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis evaluasi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui tantangan utama apa yang dihadapi oleh hutan kota Babakan Siliwangi sebagai dasar dalam merancang solusi yang tepat dan juga berkelanjutan. Yang pertama adalah trek taman kota yang rusak,
lokasi taman yang berdekatan dengan TPA, terjadi vandalisme pada papan informasi, kolong jembatan yang tidak tertata rapi dan banyak sampah, trek yang tidak ramah dengan orang berkebutuhan khusus dan usia senja, melewati sungai yang berbau dan tidak sedap untuk dilewati, dan yang terakhir adalah kurangnya fasilitas edukasi tentang flora dan fauna. Dari beberapa metode pengumpulan data sebelumnya, kami mendapatkan data-data penting sebagai berikut. Yang pertama, gambar 1 lokasi hutan kota Babakan Siliwangi. Kemudian gambar 2 ada rata-rata indeks kenyamanan Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi di tahun Agustus 2017. Dan tabel yang pertama ada presentasi tutupan kanopi di tahun 2017 juga. Di tabel 2 terdapat data hasil analisis vegetasi. Di tabel 3 terdapat spesies, jumlah, dan indeks keragaman burung pada setiap transek di Hutan Kota Babakan Siliwangi. Di tabel 4 terdapat profil data pengunjung berdasarkan jenis kelamin, usia, domisili, dan juga alasan kunjungan. Dan data terakhir adalah tabel 5, yaitu spesifikasi Hutan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi untuk lokasinya, luasnya, dan hasil updating RTH-nya di tahun 2022. Selanjutnya, evaluasi melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength dan opportunity, bahwa Babakan Siliwangi ini memiliki forest walk sebagai daya tarik pengunjung atau masyarakat sekitar, dan lokasi yang cukup strategis di pertengahan kota, serta tutupan yang cukup rapat dan dapat dimanfaatkan dan dipertahankan sebagai zona healing dengan nilai THI yang relatif nyaman, terutama di pagi dan sore hari. Selanjutnya, weakness dan opportunity atau kelemahan serta peluang yang dimiliki oleh Hutan Babakan Siliwangi ini, bahwa berkurangnya tingkat kenyamanan pada siang hari karena terdapat bagian tutupan yang rendah dan berbagai fasilitas yang belum mumpuni dapat dimaksimalkan dengan penambahan lapisan vegetasi perlindungan, penyediaan shelter semi terbuka, dan kawasan dengan jalur teduh. Selanjutnya adalah strength dan threats. Sentra Babakan Siliwangi ini sebagai kawasan hutan kota alami menjadi pembeda sebagai keinginan, namun terancam oleh degradasi lahan sekitar dengan adanya TPS, urbanisasi yang memungkinkan penurunan kualitas udara atau kebisingan yang mengurangi kenyamanan termal dan psikologis. Selanjutnya adalah weakness dan threats, bahwa kurangnya pengelolaan aktif kenyamanan dengan kondisi jalur yang rusak, adanya vandalisme, serta minimnya rambu informasi yang dapat menyebabkan penurunan minat kunjungan karena kesulitan menavigasi area yang nyaman secara termal. Pada waktu tertentu perlu dievaluasi dengan perawatan infrastruktur. Selanjutnya, implementasi rencana berupa strategi dari analisis SWOT sebelumnya. Selanjutnya, implementasi rencana berupa strategi dari analisis SWOT sebelumnya. Pada analisis SO, strateginya adalah mengembangkan zona teduh dan jalur observasi alam yang memanfaatkan kondisi termal paling nyaman seperti di pagi dan sore hari. Pada kondisi WO, strateginya adalah penanaman stratifikasi vegetasi dan penyediaan fasilitas mendukung seperti shelter semi terbuka, jalur tanpa penyerapan panas berlebih. Pada analisis ST, strateginya merupakan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, penanaman vegetasi yang dapat mengurangi dampak kualitas udara dan kebisingan. Pada analisis weakness dan threats, strateginya merupakan penambahan informasi peta zona nyaman berdasarkan waktu, perawatan, pemantauan infrastruktur, serta pemanfaatan termal yang optimal. Dan berikut adalah refleksi dan juga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan di Hutan Kota Babakan Siliwangi. Yang pertama itu pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Nah, perlu dibentuk tim pemeliharaan khusus untuk melakukan perawatan secara berkala, seperti perbaikan jalur pedestrian dan juga melakukan audit kondisi fisik area di setiap bulannya. Nah, kemudian adalah pencegahan dan penanggulangan vandalisme. Bisa dipasang CCTV atau sistem pengawasan sederhana pada area yang rawan, dan juga disediakan papan informasi yang transparan dan didistribusikan. Bisa juga melakukan kampanye cinta lingkungan dan juga seni moral yang legal dan memperindah lingkungan yang rusak. Kemudian adalah perbaikan kualitas udara dan manajemen sampah. Diperlukan koordinasi dengan TPS terdekat untuk meminimalisir bau dan juga polusi visual. Bisa ditambahkan tanaman penyerap polusi seperti mertua ataupun kalem-kaleman. Kemudian berdasarkan artikel yang dimuat dalam mojok.co yang ditulis oleh Hadri Setiadi, terdapat beberapa keresahan pengunjung. Nah,
ada beberapa perbaikan yang bisa kami sarankan, yaitu yang pertama adalah penertiban parkir liar dan juga pungli. Nah, pengelola ini harusnya menyediakan petugas parkir yang resmi dan juga bertanggung jawab dan menindak tegas dengan sanksi administratif atau denda bagi parkirnya. Yang kedua yaitu penertiban pengunjung dan juga pedagang. Nah, harus dibentuk tim penertiban pengunjung yang bertindak tidak baik seperti berpacaran yang berlebihan, dan juga diberikan ruang khusus bagi pedagang karena terdapat larangan berdagang di dalam area hutan kota. Kemudian adanya pembuatan jalur difabel karena di jalur pedestrian itu tidak ada jalur yang khusus untuk kursi roda, sehingga perlu dilakukan pembuatan jalur difabel dan juga melihat banyaknya spot yang memiliki elevasi yang cukup tinggi. Kemudian minimnya informasi dan juga edukasi karena papan informasi tentang flora atau fauna lokal yang masih kurang banyak, sehingga perlu dilakukan sebagai sarana edukasi yang menarik untuk anak-anak atau pengunjung. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi hutan kota Babakan Siliwangi ini memiliki nilai ekologis, sosial dan juga budaya yang tinggi, namun mengalami penurunan kenyamanan dan fungsi karena berbagai masalah. Nah, permasalahan utamanya adalah kurangnya pemeliharaan dan juga diperlukan adanya perawatan berkala dan juga revitalisasi infrastruktur. Nah, hutan kota Babakan Siliwangi ini memiliki potensi besar sebagai ruang konservasi dan juga rekreasi yang aman, namun membutuhkan pembenahan menyeluruh dan juga konsisten agar tetap relevan sebagai paru-paru kota dan juga ruang publik yang inklusif dan juga lestari. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber literatur kajian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.